Kemarau panjang yang terjadi di sejumlah daerah, salah satunya di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, mengakibatkan 16 desa yang tersebar di 5 kecamatan mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Sedangkan di tempat lain, lebih dari sepekan kebakaran, puluhan hektar lahan gambut di kawasan Sinar Kahayan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, belum juga padam. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan kontributor Metro TV, Tantowi Jauhari di Palangkaraya. Selamat pagi, Tantowi. Bagaimana Selamat kondisi pagi. terakhir Karhutla di Palangkaraya? Baik, hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan masih saja terjadi di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bahkan di kawasan Sinar Kahayan, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sudah 1 pekan api berkobar di kawasan tersebut. Petugas dan relawan terus berusaha berjibaku memadamkan kobaran api hingga malam hari. Ya, Tantowi, apa saja kesulitan yang dialami ataupun dihadapi oleh para petugas di lapangan, Tantowi? Baik, para petugas dan relawan menghadapi kendala yang sangat serius, yaitu terbatasnya atau minimnya sumber air di lokasi kebakaran, sehingga eh, petugas harus menarik selang yang cukup panjang, puluhan meter. Bahkan di lokasi kejadian kebakaran, akses jalan hampir tidak ada, sehingga ini sangat menyulitkan para petugas untuk memadamkan kobaran api di lokasi kebakaran. Tantowi, apakah kebakaran ini sudah merambat ke pemukiman warga? Ya, warga Palangkaraya saat ini sangat cemas, bahkan panik. Kebakaran lahan sudah merambat ke pemukiman warga, bahkan beberapa rumah sudah ada yang terbakar, 1-2 buah rumah di lokasi kebakaran lahan hangus terbakar karena kobaran api begitu cepat dan petugas tidak bisa memadamkan kobaran api. Baik, Tantowi, tahan dulu, kita bergabung dengan Khairul Anam yang saat ini berada di Pasuruan, Jawa Timur. Khairul, bagaimana kondisi terakhir kekeringan dan juga krisis air bersih yang terjadi di wilayah Kabupaten Pasuruan, Khairul? Pasuruan memang telah musim cukup panjang ini. Jadi dampak dari kemarau tersebut ada 16 desa di 5 kecamatan seperti di Kecamatan Lekok, Kecamatan Paserpan, sampai Ngempol, Kejayan ini terdampak kekeringan dan krisis air bersih. Jadi warga ini sampai saat ini mengandalkan untuk kebutuhan air, ini membeli air untuk kebutuhan minum, mandi, dan memasak. Atau ini yang paling tragis ini di Kecamatan Lekok yang rata-rata penduduknya adalah peternak sapi, mereka ini membeli hingga Rp140.000 per 10 hari. Nah, karena ini untuk kebutuhan hewan ternaknya, karena mereka adalah peternak sapi, kalau asupan airnya kurang, ini bisa terjadi produksi susu sapinya menurun. Demikian. Oke, Khairul, lalu untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari, apa saja yang dilakukan oleh warga? Iya, warga memang sampai hari ini hanya mengandalkan bantuan dari Polres Pasuruan Kota, Polres Pasuruan sampai dengan BPBD Kabupaten Pasuruan. Karena memang sumur yang mereka miliki ini kering, kemudian sungai pun juga kering. Artinya mereka hanya mengandalkan bantuan air bersih ataupun membeli air yang harganya memang cukup mahal. Artinya 1 jerigen ini sampai Rp14.000 dan ini hanya bisa dipakai 1 atau 2 hari saja. Khairul, lalu apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kekeringan dan juga keterbatasan ya krisis air bersih ini, Khairul? Ya, pemerintah kabupaten sendiri terus bekerjasama dengan pihak Polres Pasuruan Kota ini terus berkoordinasi baik dengan juga Pemprov Jatim ini untuk bisa mendistribusikan bantuan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Karena ini air bersih ini sangat dibutuhkan warga untuk kebutuhan minum, mandi, dan yang utama untuk yang rata-rata ada peternak ini adalah untuk kebutuhan daripada hewan ternak mereka agar produksi susu tidak menurun. Demikian.
Baik, terima kasih Khairul Anam melaporkan langsung dari Pasuruan, Jawa Timur. Sebelumnya Tantowi Jauhari melaporkan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Terima kasih atas laporan Anda teman-teman, selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.